warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi di podcast Kecap with Friends edisi 2021. Dan kali ini saya ditemani oleh teman SMP dan ternyata satu TK yang bernama Dava. Halo Dava. Ini kecap with acquaintance bukan Ah kecap. ya ampun, diperjelas loh. Halo, kenalan Dava. Semoga selanjutnya jadi kecap with friends. Halo, aku Dava. Apa kabar? Alhamdulillah. Apa kabar dulu Lala di sana? Aku sekalian nanya Lalanya juga. Alhamdulillah baik. Soalnya kalau sama Lala kata kamu teman kan? Iya benar. Ya, sama aku kenalan. Maafin aku lu. Gak Tapi apa-apa. aku juga malu soalnya kenalan nama kamu. Kalau dipikir-pikir nggak apa-apa. Soalnya SMP aku kayaknya agak normal. Selalu fluktuatif orang-orang melihat aku SMP. Ada yang bilang normal, terus ada yang bilang ya nggak normal. Ya mungkin kalau udah sekelas kan, karena kita juga SMP nggak pernah sekelas. Mungkin. That's why, karena jadinya kenalan. Kamu tahu dari kacamata orang yang ngelihat aku baik juga, jadi kayaknya normal gitu. Kebetulan. Ya ampun, oke. Ya udah, terima kasih banyak loh kenalan aku sudah berkenan aku ajak di podcast. Ya, makasih ya udah entah kenapa mau mengundang aku. Aku makasih banget merasa masuk ke dalam lingkaran elit teman-teman dulu. Wih, amin Allah. Iya, kamu ya salah satu ini berarti requestannya teman aku. Berarti kan kamu tuh temannya teman aku. Benar. Ya. Teman dari teman adalah teman. Kalau menurut aku gitu loh. Tapi it's okay. Orang punya prioritasnya masing-masing. Jadi aku biasanya ceritainnya gini tahu, singkat cerita Dava itu gini gitu kan. Berarti singkat cerita Dava itu ya udah benar-benar sebatas teman SMP saya, dan kita nggak pernah ada kontak awal atau kontak akhir. Cuma kalau dari aku sih kayak cuma tahu-tahuan aja gitu dari jauh. Oh ini Dava gitu kan. Itu kan cuma exchange pleasantries doang ya, cuma kayak hai lulu hai, terus kayak. Tapi singkat aku nggak pernah nyapa. Singkat aku loh. Aku pernah ada sekali kayak kamu, karena kamu lagi sama Lala juga sih. Oh bisa jadi, benar bisa jadi, cuma aku nggak bisa. Kayak aku cuma tahu dari jauh, kayak karena mungkin ya aku ngerasa sih mulai tahu Dava aku kelas 8 karena kita benar-benar sebelahan. Iya benar. 8B. Lala di kelas 11 8B yang punya nama keren banget. Anak kelas 8 punya nama kelas. Kau nggak ada 8A? Ada, kayak nggak ada sih itu. Ada dulu cuma buat ini yang bikin kaos itu kan ada tugas prakarya kayaknya dulu ya. Oke. Terus dibikin nama apa nih, Panda kalau nggak salah namanya. Itu Ya, Harvard juga bikin juga. 8A namanya apa ya, Panda. Ya udah jadi itu 8A. Oke. Untuk memulai aku persilakan Dava untuk memperkenalkan diri. Halo, nama aku Dava Ayasi Azari. Salah satu kenalan Lala yang semoga menjadi temannya nantinya setelah podcast ini selesai. Kamu nyebut aja salah tahu, kenalan dulu. Kenalan dulu, iya. Gila lu tuh. Terus kalau misalnya lu sering nyebutin yang namanya Dava, itu bukan aku di podcastnya, itu adik. Kita kebetulan punya nama yang sama. Adik aku laki-laki. Adik lu laki-laki. Dia masih SMA, kalau aku sekarang berusaha untuk keluar dari perkuliahan ini. Aku sekarang lagi nulis skripsi, maksudnya lagi berusaha buat lulus dari Universitas Brawijaya di Malang, jurusannya Teknik dan Pertanian. Kontak kita tuh semua sebatas di SMP doang, karena kita saling ketemu di SMP. Walaupun sebenarnya ternyata kita satu TK. Iya itu. Kita nggak tahu juga, nggak ada yang tahu juga. Nggak ada tahu. Tapi kamu kalau boleh tahu, kamu tahu dari mana? Salah satu podcast aku. Iya, aku kadang iya Pak. Waktu itu kalau yang itu tahu dari podcast kamu. Oke. PKI ya. Banyak tahu hal-hal mengenai diriku sendiri dari podcast kamu.
Makasih Dava. Rambutnya kurang presentable karena pandemi, jadi jarang cukur rambut. Ini TK, boleh tolong ceritain nggak tadi tuh cerita kamu yang tadi di awal? Kenapa kamu bisa ternyata kita satu TK? Jadi buat yang udah pernah nonton podcast Lulu yang sebelum-sebelumnya, beberapa itu ada yang beberapa orang ya kayak di episode yang 58 Salma Salwa itu nyebutin kalau mereka di Aisyah. Terus kayak Alif Raca itu juga di Aisyah. Aisyah 9 buat yang nggak tahu, Aisyah 9 itu salah satu TK yang cukup lama juga, kayaknya ada di Depok, posisinya ada di belakang Tip Top tuh supermarket yang cukup termasyhur di Depok karena barangnya murah-murah banget, terus suka bikin macet. Nah, di belakang itu ada TK Aisyah 9 dan ternyata kita satu TK. Walaupun ya aku tidak bisa disalahkan juga dong, orang anak pindahan gitu. Anak TK mutasi, kapan kalian pernah denger nggak kayak seperti itu, mutasi anak TK? Aku mutasi sebenarnya itu dari yayasan yang sama sih. Aku tadinya kan TK-nya di Aisyah Medan karena waktu itu sempat di Medan dulu, karena mama waktu itu ada kerjaan di Medan. Mutasi karena kebetulan di Depok ada TK yang ternyata satu yayasan sama TK yang lama di sana. Terus ya udah akhirnya lebih gampang kan akhirnya masukinnya, jadinya akhirnya masuk ke Aisyah 9. Dan ternyata baru tahu ternyata alumnusnya bagus. Amin. Iya. Terus kalau boleh tahu kamu lahir di Medan kah atau waktu itu cuma? Aku lahir di Jakarta. Terus umur berapa ya? Pokoknya masih kecil lah. Baru pas mau masuk sekolah itu mamaku dipindahin ke Medan. Jadi aku ikut sekeluarga ke Medan. Kebetulan ayahku kan aslinya orang Medan juga. Rumahnya dari. Jadi tinggalnya di rumah ayahku yang di sana. Terus di sana, terus aku punya 2 adik. Nah 2 adikku itu dua-dua lahir di Medan. Tapi mereka sebelum mereka masuk sekolah balik ke Depok, balik ke sini. Aku tadi Jakarta dulu. Aku Jakarta, Medan, terus Depok. Kalau adik-adik aku dari Medan langsung ke Depok. Jadi nggak ke Jakarta dulu. Nah di di Depok mereka sekolah di PB. Serius? Bohong? TK-nya PB. Terus tadinya mau masuk SD PB. TK-nya. Cuma jadi kalau aku nyeritain kenapa jadi histori aku gini ya? Gak apa-apa lah, aku jadi penasaran. Terus SD, kamu juga SD di mana aku nggak tahu. Terus. Jadi itu sebenarnya aku kan TK Aisyah. Tapi orang tua aku tuh punya policy yang cukup menarik ya, maksudnya dulu. Jadi katanya anak kecil dibiarin main aja. Jadi akhirnya aku main-main aja tuh kan selama dari kecil sampai TK tuh main gitu. Gak ada belajarnya samsek. Sampai saat aku harus masuk ke sekolah dasar tuh ke SD. Ternyata aku tidak bisa membaca dan menulis karena aku kerjanya main doang. Terus kebetulan waktu itu ada satu SD yang baru dibuka, baru banget. Aku tuh angkatan pertama. Wow. Namanya SD Terahmaniah. Itu posisinya ada di Pondok Sumajaya. Dan itu gampang banget masuknya dulu karena itu kan angkatan pertama kan. Cuma nyocokin kata ini dengan bendanya, terus nyocokin warna, udah gitu doang. Terus aku keterima SD. Angkatan 1 SD itu waktu aku pertama masuk, SD-nya tuh masih berbentuk ilalang. Sekolahannya tuh gedung yang sekarang tuh yang itu tuh baru dibeli sebenarnya sama ketua sana. Terus masih belum dibangun. Jadi kan baru pada kelas 1 kan. Jadi disatuin sama anak-anak TK gedungnya. Muat kan, orang cuma berapa kelas tuh, pertama masuk 3 kelas doang ya. Satu SD sama Dama. Iya, aku mungkin kamu sama Alip itu sama aku sama Dama ya. Maksudnya kita
historinya panjang banget kalau aku sama Dama dan kamu dengan Alif itu cukup panjang. Nah, aku sama Dama tuh. Iya. Nah, udah habis itu aku masuk situ kan. Masuk situ. Terus adikku akhirnya kan TK-nya di PB. Tadinya mau sekolah di PB. Adikku semuanya sih bisa baca waktu TK karena TK PB kan lebih ini ya, maksudnya lebih strict ya. Maksudnya diajarin nulis bacanya lebih dibanding Aisyah. Mungkin karena Aisyah anaknya kebanyakan kali ya. Jadi anak-anaknya aku jadi dibiarkan aja gitu. Aku baru belajar baca tuh SD kelas 1. Itu juga gara-gara apa namanya, ayahku dikasih tahu sama gurunya, salah satu guru di situ, Pak, si Dava ini belum bisa baca sama tulis ya. Terus bapakku, hah, iya juga ya. udah masuk SD tapi belum bisa baca sama tulis. Terus akhirnya aku satu malam ada dari aku pulang sekolah SD sampai malam banget tuh full belajar baca sama nulis. Dan ya lumayan sih improve, lumayan. Dalam satu malam itu. Ya karena kan anak kecil sebenarnya nangkep apa yang ada di lingkungan kan, sebenarnya udah ada base-nya kan. Cuma aku lebih ke pemalas. Iya gitu. Nah terus akhirnya pas adik-adikku masuk SD juga, tadinya masukin PB, akhirnya dimasukin ke SD ku karena udah ada aku kan. Jadi kira oh ya udah sekalian aja, jemputan juga sekalian kan semuanya, jadi berangkat. Dan ternyata kalau misalnya dia masuk PB jadi adik kelas kamu ya. Iya, beda berapa tahun sama kamu berarti? Adikku 5, aku sama dia 5. Dia 3. Aku 97, dia 2000. Kalau 3 nggak tahu ya, seangkatan aja PB banyak, nggak mungkin sih kenal, ya nggak sih? PB 21. Iya, iya, kok tahu sampai tahu segitu ya di PB 21, mantap. Karena angkatan kalian tuh punya jersey. Kamu punya nggak sih jersinya? Apa kamu nggak bikin? Buat yang nggak tahu, maksudnya jersey bola. Iya, PB 21 tuh yang beberapa anak cowoknya ya yang aku tahu, kayak Ilham Nisam, itu teman SD kamu juga kan? Ilham Nisam, salah satu teman kita juga. Terus Ferdin Satria. Iya, Ferdin Satria. Itu dia tuh beberapa kali di Semansa, di SMA aku, main futsal pakai jersey itu warna hijau, tulisannya PP21 dengan lambangnya itu. Oh, I see. Iya, anak-anak futsal berarti bikin, ya aku enggak kan. Oh iya benar. Wah, itu angkatan emas juga tuh, PB21. Banyak orang-orang amazing. Oh iya, amin. I see. Oke. Terus aku kalau boleh tahu setelah SMP 2 kita sama. Terus kenapa? Enggak, kita ya SMP. Yang sama kan kita SMP kan. SMP. Aku juga bingung kenapa aku bisa masuk SMP 2. Banyak bingungnya deh aku, kenapa aku bisa masuk sini, kenapa aku bisa masuk sini. Emang kan kamu tesnya kamu tahu dari mana? Tes tuh tahu, aku tuh disuruh sama kepala sekolah SD ku sebenarnya. Aku tadinya aku nggak tahu itu tes buat masuk SMP. Aku kira itu tes buat kayak apa namanya, kayak oh ya udah nih ada SMP terus tes. Aku nggak tahu maksudnya SMP-nya SMP mana sebenarnya gitu kan. Tadinya maksudnya aku nggak tahu SMP di Depok juga ada apa gitu. Ya udah terus akhirnya kita satu SMP kebetulan sekali. Kasih lah. Iya, aku pertama kali ngeliat anak kembar juga di SMP itu. Oh ya? Walaupun harusnya di TK karena ternyata dulu lalu di TK. Cuma kayaknya aku nggak aware. Maaf loh. Santai. Terus SMA Semansa Depok. Mansa yang harusnya kamu juga masuk situ kan, tapi kamu ke sekolah Bangkok, Indonesia Bangkok itu kan, SIB. Tuh. Mungkin kalau aku di Semansa mungkin kita udah temenan kali ya. Tingkatnya. Kalau sekelas juga. Mungkin kalau kamu masuk Semansa aku udah ke-kick, jadi aku nggak masuk Semansa. Ya nggak gitu dong. I see. Kemungkinan iya, karena SMA ternyata aku lumayan kenalan banyak juga sama teman-teman SMP yang ternyata pas SMP aku nggak kenal juga. Kayak si Kures. Bentar.
Emang kamu SMP kenalannya? Ya maksudnya Kures kan Kamu? teman main warnet doang. Ya ampun. Iya, SMP. Ntar cerita SMP. Terus Nunik, aku baru Ya. kenal Nunik malah pas SMA. Nunik yang Oh, sempat ada di podcast dulu juga buat yang belum tahu. Tonton aja tuh, panjang, walaupun panjang tapi seru kok itu podcastnya. 1 jam 10 menit. diapalin lah. Ya. Ih. Iya, dan iya kita walaupun tahu SMP, kenalannya berarti kuliah nih sekarang. Yap, Makasih betul. lah. Padahal kita nggak satu kampus loh. Nggak satu negara, Iya. nggak satu negara juga kampusnya. Oke, terus boleh sedikit tolong diceritain nggak? Berarti, aku mau tapi pengen tahu sih, yang kamu pelajari di perkuliahan sekarang seperti Oh, apa? teknik pertanian. Betul. Banyak yang main salah artikan aku masuk fakultas pertanian. Padahal kalau di Brawijaya tuh ada lagi sebenarnya fakultasnya fakultas teknologi pertanian itu eh, Oh, beda fakultas sama fakultas pertanian. Terus kalau aku sebenarnya goals utamanya tuh mekanisasi pertanian. Jadi aku mhm. mengurangi sebenarnya mengefisiensikan pertanian. Jadi biar lebih mudah dengan mekanisasi kalau di fakultas aku gitu. Terus kebetulan di Brawijaya tuh kebanyakan fokusnya di ini ya, di pasca panen, maksudnya produk-produk pasca panen. Jadi kita ke pengolahan produknya kayak alat-alat boiler gitu. Terus vacuum frying yang gitu-gitulah. Aku mempelajarinya hal-hal itu. Selingi juga dengan beberapa materi pertanian ya. Maksudnya ya itu mesti tahu sih. Cara garis besarnya ya, biar mudahnya kayak gitu. Terus awal mula kamu milih jurusan teknik pertanian, kenapa? Itu menarik sih. Maksudnya agak agak kocak juga, cuma nggak tahu juga ya. Maksudnya tadinya aku mikirnya kira-kira apa ya? Maksudnya jurusan yang buat kedepannya tuh bisa sustainable, bikin. Jadi sebenarnya tuh aku ngincernya apa yang bakal selalu dibutuhin sama manusia, Mhm. tapi dalam hal lain juga kira-kira mungkin bisa dimanfaatkan dan diperbaiki lah maksudnya gitu. Terus tadinya aku mikirnya kan milihnya tuh IPB juga. IPB tuh teknik mesin dan biosistem sama. Sebenarnya sama jurusannya sama yang aku. Terus kebetulan gak keterima, akhirnya waktu itu ngambil mandiri di UB dan keterima. Akhirnya aku ngambil di UB. Terus tadinya sempet mikir apa ngambil lagi ya tahun depan, terus ternyata kayaknya enggak sih, maksudnya udah lumayan nyaman di sini, akhirnya aku lanjutin. Terus aku mau tanya sedikit skripsi. Kamu sekarang skripsinya berarti tentang apa nih? Aku skripsi sekarang itu ini aja ya, maksudnya topiknya pengaruh umur panen terhadap sifat fisik dan sifat mekanik pada kultivar jambu kristal. Oh, Jadi oke. jadi eh, kenapa aku ngambil itu? Satu itu sebenarnya nggak butuh waktu yang panjang. Yang kedua lumayan bisa dimanfaatkan kan, karena itu sebenarnya bisa buat ngebantu entah itu distribusi atau pengolahan kan. Kalau pengolahan kan maksudnya berapa tekanan yang bisa diterima oleh jambu kristal ini sebelum nanti deformasi atau dan sebagainya. Jadi desain alatnya bisa dengan data dari situ. Hmm. Makanya kenapa aku pilih situ. Berarti kamu tuh ada interest sama ini nggak sih jatuhnya tumbuhan atau kayak flora Aku sebenarnya interestnya sih lebih ke ininya ya, bukan ke tekniknya? tumbuhan secara keseluruhan, cuma Iya. lebih ke di bisnis di bidang itu sepertinya menarik Oh, keren. Nice. karena kayaknya kalau dibikin sustainable Iya. mungkin ke depannya lebih menarik gitu. Karena kan sekarang orang-orang kayak mulai sadar juga kan. Apalagi kalau di negara kamu mungkin sudah sadar ya. Kalau di sini kan Iya, iya. Di sini banyak banget komunitasnya. iya, Alhamdulillah. Jerman kan yang itu kan Euro kan. Maksudnya dia emisi Euro 6 kan mikirin gituan juga. Terus yang waktu di Paris juga kan ngurangin global warming walaupun Indonesia ikut dan orang-orang nggak tahu juga sih. Itu. Iya.
Teman kalau di Eropa lebih lebih aware lah tentang hal itu, makanya makanan-makanan yang organik itu lebih laku di sana. Betul sekali. Terus kalau boleh tahu selain ini perkuliahan kamu ikut komunitas kah atau free time kamu ngapain? Free time aku kadang-kadang fotografi Oh, beberapa kali. Waktu itu diajak Aryo, salah hmm. satu teman kita juga di SMP, teman Lulu yang cukup Lulu kenal sepertinya. Lebih dikenal dari aku. Aku waktu itu beberapa kali sama Aryo foto produk, sama waktu itu foto wedding sempat sekali, beberapa kali. Waktu habis SMP tuh sebenarnya SMP akhir aku kan lumayan interest ke fotografi, terus beberapa kali sempat ikut beberapa exhibition juga online yang ngirimin karya, terus sempat magang juga waktu SMA. Jadi sebenarnya kalau hobi sih yang bisa kubanggakan ya maksudnya. Itu di fotografi. Cuma aku sekarang sebenarnya udah ini juga sih, agak little rusty juga. Maksudnya fotografi kan sense ya, maksudnya mesti dilatih mulai. Waktu itu aku kuliah di Malang kan gak bawa kamera, jadi sempet off lumayan lama. Ini kamu kuliahnya sekarang online, berarti kamu masih di Malang atau udah balik Depok atau gimana? Aku di Depok sekarang. Hmm. Di Depok. Cuma kemungkinan mungkin nantinya ada rencana ke Malang buat nyelesain seluruh urusan baik administratif maupun akademis. Jadi habis balik terus ntar balik lagi ke sini udah selesai semua selesai. Amin, semoga Allah lancarkan selalu. Amin ya Allah. Sekarang boleh tahu kalau Kota Malang seperti apa? Kota Malang menyenangkan sebenarnya, lumayan. Sebenarnya aku pandanganku ya sebagai salah satu anak Jabodetabek, menurutku entah kenapa aku berterima kasih sama Malang, cuma pengen minta maaf juga maksudnya. Karena entah kenapa menurutku Malang banyak berubah tuh gara-gara ternyata banyak anak perantau juga kan, entah itu ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk, yang nggak tahu juga. Mungkin masing-masing orang punya pendapat yang berbeda, cuma aku mungkin merasa ya sedikit banyak kita semua ini merubah kota inilah, karena itu kan salah satu kota pelajar juga kan. Iya benar. Maksudnya kampus di situ banyak banget lumayan. Di dekat kampusku aja udah ada 4 kampus. Hal yang paling kamu sukai di Malang apa? Adem. Oh, cocoknya itu. Iya. Terus orang-orangnya hospitable, walaupun kadang kalau kita nggak bisa bahasa Jawa masih agak disinisin. Cuma ya kita cuma ya berusaha lah, namanya pendatang kan, maksudnya itu rumah mereka punya hak buat kayak gitu. Aku ya berusaha beradaptasi, setidaknya aku ngerti mereka ngomong apa. Kalau misalnya ngomong bahasa Jawa, cuma aku balasnya pakai bahasa Indonesia juga. Seru. Tapi ya seangkatan Semansa ada yang satu ini juga, UB. UB, coba aku inget-inget orang yang kamu kenal ya. Nggak usah yang kenal, bilang aja ada atau enggak yang Semansa ada. Oh, ada. Oh, ada. Oke. Ini kita sedikit flashback ke SMP. Berarti kan kenangan SMP, TK udah nggak mungkin nih. Kita baru flashback terus. Gitu. Apa yang kamu ingat dari Lulu Lala? Ini dari Lulu Lala tuh sebenarnya yang aku tahu ya yang tipikal yang sering kamu denger lah ya. Kamu pinter, kamu tinggi. Itu hal tipikal banget lah ya maksudnya. Interaksiku pertama sama Lulu Lala kayak dari Lala dah, karena Lala sekolah sama Dama kan. Iya. Dan waktu itu orang-orang juga mengenal aku tadinya di kelasnya si Lala karena aku temannya Dama. Yang cukup akrab lah ya maksudnya. Kayaknya Dama waktu pertama masuk punya aura kayak yang agak sulit di approach gitu, terus orang-orang kayak wah ternyata ada temannya Dama kayak gini di kelas sebelah gitu kan orang. Karena aku dulu pas SMP pas pertama masuk ya masuk berbeda jauh kelakuannya sama Dama kayaknya. Asal. Iya itu, terus karena Lala sekelas akhirnya aku tahu jadinya ada Lala kan. Terus tadinya aku nggak tahu kalian kembar, cukup lama loh aku nggak tahu. Tapi kadang aku suka bingung karena aku udah ngelihat orang ini lewat, tapi aku ngelihat lagi. Ada orang ini lewat terus kayak gimana sih? Terus kayak
karena aku maksudnya nggak terlalu memperhatikan ya. Jadi kayak oh ya udah gitu. Kayak mungkin cuma pikiranku doang. Oh, mungkin halusinasi doang, ya ampun. Sampai suatu ketika aku ngelihat kalian jalan berdua. Pas itu aku baru tahu kalau kalian kembar. Oh, ternyata sama ini bukan pikiranku doang, beneran ada 2 orang yang sama. Terus mainan tier orang-orang atas, mainan Rubik's waktu itu. aku nggak ngerti karena aku main warnet dulu SMP. So, I see. Jadi kalau di traceback dari aku Mm-mm. masuk kelas 7 tuh nggak terlalu kenal sama Lala, tahu doang. Terus pas yang kelas 8 baru tahu Lala. Itu kelas 7 kegiatanku juga Rohis doang kan, aku ikut Rohis. Rohis, Masya Allah. Nggak tahu kenapa juga. Nggak tahu kenapa juga aku milih Rohis, aku ikut Rohis. Oh mungkin karena waktu itu SDIT nggak sih? SDIT dan Iya. teman-temanku banyakan yang aku kenal, kan kebanyakan teman-temanku kan teman SD yang aku kenal ya. Si Rahman Mamen, itu salah satu temanku juga. Mungkin Lala kenal juga sebagai acquaintance. Itu dia yang ngajakin Rohis tuh dia. Jadi akhirnya aku masuk Rohis. Terus dari Rohis kayak kenal Rodli gitu-gitu deh. Yang anak-anak beberapa yang kenal. Aku Rohis. Iya. Kelas 8 aku main warnet. Main warnet sama ngedance Korea. Iya, betul. Sejarah itu sejarah loh. Nggak, aku entah kenapa itu memori yang ingin kuhilangkan tapi nggak ingin kuhilangkan juga, karena kalau misalnya memori itu dihilangkan aku nggak punya histori apa-apa lagi di SMP. nggak punya cerita lagi aku di SMP selain itu, maksudnya yang worth buat diceritain ke orang lain ya. Cerita doang, karena kehidupanku di SMP ya itu kan. Aku setuju Rohis kelas 8 aku main warnet mulu kerjaannya. Yang menarik ya cuma itu, nari Korea. Sebelum Korea-Koreaan ngehits, aku udah nari Korea dulu. Early, too early. Orang-orang juga beberapa itu salah satu yang ini ya, maksudnya membedakan beberapa persepsi orang ke aku. Ada yang ngeliat aku normal, ada yang ngeliat aku apaan sih nih orang. Terus ada yang ngeliat aku kocak karena melakukan hal itu, berani melakukan hal itu. Aku juga bingung kenapa dulu tadi melakukan hal itu. Kamu itu pengen nanya deh. Ini persepsi kamu terhadap aku gimana sih? Kamu mikirnya apaan? Setelah ngedance-nya atau gimana? Secara general. Sebelum itu ada nggak? Atau setelah ngedance ada perubahan? Kalau aku sih dari dulu, kelas 7 ya aku juga nggak tahu kan. Kelas 8 emang aku tahu karena sebelahan itu kan apa sih 8 B sering ini banget kan, apa namanya? Mondar-mandir. Konco kental kalau bahasa ini. Oh, Teman ada bahasanya. bahasa Oh. Malang. Ada nggak kalau kenalan? Kenalan nggak ada. Itu sih. Kalau orang Jawa kan semuanya dipanggilnya temen, maksudnya mau kenalan. Itu dia. Itu sih. Terus ya yang dari aku sih ngeliat Dava ya benar-benar dari jauh aja, benar-benar ya udah. Ya, cuma cerita-cerita dari teman-teman aja Dava. Oke, binatang di taman safari udah dilihat dari jauh doang. Itu sih soalnya. Dan yang paling ciri khas kan itu kamu jam tangan kuning dan parfumnya kan. Benar. Jadi orang-orang nge-notice-nya dari itu. Karena dulu parfumnya juga bukan aku yang nyemprot sih, itu mama aku yang nyemprot. Ya ampun. Oke. Iya. Karena dia paling benci banget kalau orang bau. Nggak wajar sih. Iya, jadi dia tuh kayak Tapi itu jadi ciri khas. Itu yang teman-teman lain juga banyak ingetnya itu tahu. Dan jam tangan kuning. Kuning. Itu iya, kuning. Salah satu orang yang bilang jam itu bagus adalah kalian berdua kayaknya. Apa Lala ya? Tapi kamu iya nggak sih? Maksudnya bagus. Nggak, kalau aku ya, maksudnya apaan sih nih jam tangan kuning, norak banget. Cuma karena kebetulan aku dari dulu emang
pakai jam mulu, nggak enak kan kalau nggak pakai jam, dan Iya. itu jam yang menurutku paling mending lah di rumah. Ya udah akhirnya pakai jam itu kan. Terus walaupun apaan jam kuning, terus kalau kalian, tapi karena kalian mikirnya enggak jamnya bagus, jadi aku kayak oh ya mungkin not so bad lah jam ini. Terus Lala sering minjem jam itu waktu itu kamu bilang kan. Terus aku baru inget, iya kadang-kadang dia juga suka make, terus baru dibalikinnya pas kapan gitu. Nah itu dia, itu tuh yang mau tanyain, kok bisa ya kalau misalnya logikanya nih ya, kita pada berlogika kan, ini 8A nih, ini 8B, ini 8C, kamu di mana? Kamu 8A, aku di tengah-tengah nih, 8B, ya, terus ini Lala 8C, kok bisa kamu kenal Lala yang beda nih selingan aku, sedangkan aku sama kamu deket itu enggak, itu coba-coba, tolong jelaskan, tolong bantah logika ini. Itu sebenarnya gimana ya? Mungkin karena akunya juga ya. Aku tuh sebenarnya nggak pede juga, maksudnya mau kenalan sama orang tuh, karena maksudnya apalagi ditambah dengan personifikasi bahwa aku ngedance lagu Korea, kan semakin tidak pede lah. Keren, tapi kalau dari aku setelah itu kayak wow ini gengnya keren banget, kayak niat banget, itu bagus kan, rapih banget ya, bagi anak-anak SMP itu rapih dan sangat cool gitu kan, jadi kayak debak gitu. Itu kan kita anak SMP, lu. Itu Makanya yang kan aku membuat bilang mereka ya itulah. Terus karena itu kan kamu kan lebih aktif ya orangnya, maksudnya. Karena ya salah satu apa namanya, orang ngelihat kamu kan basket, itu semua orang rata-rata bilangnya gitu kan, basket. Ya kamu basket, sementara aku nggak olahraga. Sebenarnya aku olahraga dulu SMP, renang, cuman nggak ada juga kan, maksudnya renang. nggak ada schoolnya kan, tapi kamu kayak side setelah sekolah gitu. Iya, Keren. waktu itu kayak di podcast kamu juga deh, ada yang cerita tentang lomba renang deh, siapa? Reta ya? Atika. Tika ya? Ya. Iya, lomba yang dia ikutin itu ada aku pas itu. Bohong. Iya, lomba yang dia bilang kalau menang gede itu kalau menang kostrat kan. Itu tempat Kostrat namanya, aku lupa namanya. ya, itu tempat aku biasa latihan dulu pas les. Keren Nah, banget. Kita denger itu gila sih, kita satu circle berarti sebenarnya. Maksudnya kayak lintasan tuh ada gitu. Coba kita sama-sama nggak mau nyapa aja ya, bener-bener. Emang lucu. Keren banget. Menang kok. Kamu juara ya? iya waktu itu. Cuma cuma ketiga doang, gaya bebas doang itu juga. Ih keren. Dari ini, kamu dari kecil kalau boleh tahu renang? Iya, karena mamaku nggak bisa berenang kan. Oh, keren banget. Pemikiran dia adalah kalau kita semua tenggelam harus ada yang menyelamatkan mama. Ya bagus lah, nice. Terus akhirnya karena waktu itu kan mikirnya kan ya bokapku bisa berenang sih, maksudnya ayahku bisa berenang, cuma kalau kita semua kan kita semua satu waktu mungkin kita semua nggak selektif, ini tenggelamnya nggak selektif ya, ini semua general kita semua harus ada selain bapakku yang bisa berenang, akhirnya dimasukkan ke kelas 6. Iya. Sampai kapan? Masih terus sampai sekarang? Enggak, aku waktu itu setelah SD, setelah selesai itu sempat off, enggak, mau masuk SMP habis itu off Oh, kayaknya. masuk SMP. Habis itu SMA sempat beberapa kali sih, habis ini pas awal-awal masuk, cuma buat kayak karena belum kenal orang-orangnya kan, jadi kayak oh ya udahlah ngisi waktu berenang aja beberapa kali. Oh, nice. Tapi dari antara 4 gaya itu kamu paling suka apa? Paling jago deh. Paling mending sebenarnya, yang paling mending tuh bebas. Cuma paling suka gaya dada karena nggak capek. Renang tuh olahraga, jadi aku punya beberapa olahraga yang aku ikuti. Iya. Beberapa, karena dulu kan kalau kata orang tua aku bisa aja dulu semuanya, masalah jago nanti pilihan gitu. Nice. Semuanya. Nah, olahraga yang buat aku senang-senang tuh futsal, yang buat happy. Terus lagi sekarang aku sering lakuin tuh sepedahan sebenarnya. Tapi yang bikin aku kompetitif itu sebenarnya renang. Wow. Yang entah kenapa, kalau walaupun aku berenang sendiri ya, entah kenapa
kayak 4 kali bolak-balik nggak boleh berhenti dah gitu. Yang bisa bikin itu Keren cuma banget. yang renang doang. Oh, Mungkin karena nice. udah dari kecil kali ya. Oh, terus ini sepedaan karena ada temen juga? Enggak, kalau sepedaan karena papaku. Oh, nice. Ayahku sangat, waktu itu dia entah Mm-mm. kenapa tiba-tiba kayak dapat ilham, wah kita sepedaan nih, harus sepedahan. Mungkin karena kayaknya itu olahraga orang-orang yang sudah cukup lanjut usia namun masih aktif ya. Tadinya sebelum pandemi ya, sebelum ngehits lagi. Tadinya tuh olahraga buat orang-orang seperti itu ya. Terus dia kayak cukup into it banget gitu kan. Terus aku waktu itu kebetulan diajak aku sama adik aku. Akhirnya jadinya ya lumayan sering. Jadi ya pas sekarang mulai ngehits lagi ya setidaknya aku udah punya basic lah. Karena beberapa kali waktu sekolah di Semansa aku sempat bawa sepeda juga. Oh, oke. Sekolah naik sepeda, tapi waktu itu sempat dicolong sepedanya. Ya, sedih banget. Terus ya udah habis itu off, nggak sepedaan dulu lumayan lama tuh sampai ada sepeda lagi. Sabar banget. Sedih sih. Emang naruhnya di mana? Di depan. Jadi Semansa kan tuh posisinya Iya. buat yang nggak tahu ya, parkiran itu letter L gitu kan. Letter L. Nah, aku di bagian yang letter L itu kebalik gitu kan. Aku di bagian yang depannya itu udah aku gembok ke pagar, tapi entah kenapa padahal ada CCTV juga tapi nggak ketangkep juga kayaknya itu. Oh, Udah maling kelas kakap. bisa jadi. Iyalah. Wow. Pulang-pulang saat aku lagi menenteng helm sepedaku dan sarung tangan, set pas jalan ke parkiran, ini emang sepedanya bukan tadinya di sini, gue lupa apa emang hilang. Iya. Oh, Dia I bingung see. mana nih sepeda. Oh. Ternyata setelah ini bener hilang. Berapa lama emang dari rumah ke itu kalau naik sepeda ke Semansa? Sebenarnya karena macet ya, jadi motor sama sepeda tuh sebenarnya nggak beda jauh temponya. Walah, oke. Motor dari kan Tol Iskandar kan daerah kita ke daerah Dewi Sartika situ 15 menit lah kalau motor kan, karena itu pas rush hour kan lagi macet juga orang-orang. Nah kalau sepeda kan ya udah tinggal nyalip gitu kan, jadi nyampenya 15 menit juga ujung-ujung. Wow, I see. Oh, aku tadi bayangannya ya 30 menit sejam lah. Oh, cepet banget. Iya, aku pernah berangkat sepedahan bareng sama teman-temanku. Iya. Naik motor, aku naik sepeda. Ya nyampainya barengan juga. Maksudnya dari rumahku berangkatnya bareng kan, berangkat bareng pada jalan. Terus aku naik sepeda dari belakang. Ya udah, nyampainya nggak beda jauh juga. Mereka nyampe. Tapi by the way ini kita lumayan melebar loh. Pertanyaan aku yang tentang logika tengah-tengah kelas itu belum dijawab. Maaf. Ya karena kan aku bukan pemalu ya, mungkin lebih ke apa ya sebutannya. Karena ini, kalau aku nembak karena nggak ada perantaranya yang tadi kamu bilang kan, kalau kamu kan tahu Lala dari dikenalin Kuro gitu, bukan? Ya. Tapi kalau kamu kan sebenarnya kan kamu temenan sama di kelas 8 kan sama Dama juga kan, harusnya kenal kan maksudnya gitu. Cuma kayak karena aku minder, rendah diri, mungkin rendah diri lebih cocok ya, rendah diri. Jadi aku kayak mau kenalan sama yang lain tuh agak kurang, nggak tahu kenapa ya, aku kayak nggak ngerasa aku punya value buat entah kenapa temenan sama mereka. Ada ya orang pas SMP mikirin value temenan udah kayak politikus. Cuma kira selalu kayak gitu, maksudnya kayak kita nggak punya interest yang sama, terus kita punya ini yang sama, kayak aneh aja kalau tiba-tiba aku tidak dapat conversation kayak hai gitu. Itu sih yang membuat aku tidak berkenalan dulu, maafin aku dulu. Lagian minta maaf ya. Terus aku menyampaikan yang satu yang Lala ingat. Apa? Dia ingat katanya dia baru pertama kali ketemu sama orang yang kalau ngomongnya itu instead aku, kamu ngomongnya Dava gitu. Tapi sekarang tadi kamu ngomongnya aku ya. Karena di Malang, lama di Malang. Oh iya, kata Lala pertama kali tuh. Kalau di sini kan biasa gua dulu. Cuma aku biasanya ngikutin lawan bicara aku. Kalau misalnya lawan bicara aku ya aku. Iya, katanya di SMP kamu bilangnya Dava gitu. Iya, pas awal-awal masuk.
aneh juga ya kenapa pakai ini orang ketiga. Cuma karena mungkin nggak tahu ya, buat orang-orang kenal aku kali ya, karena makanya jadinya kayak gitu. Kayak lebih karena buat memperkenalkan diri. Tapi aneh juga kalau dipikir-pikir buat perkenalan diri. Kalau dipikir kepedean, Unik lah jatuhnya. nyebutnya pede. Kayak dapat Kan biar orang ingat kalau nama kamu Dava, jadi harus diulang-ulang setiap percakapan gitu. Oh, Dava gitu kan. imut banget. Terima kasih loh atas cerita-cerita kenangannya. Ya. Lala ternyata banyak mengingat hal-hal yang kira nggak diingat juga. Oke, terima kasih banyak Dava. Iya, sama-sama. Terus terakhir, apa harapan sama rencana kamu ke depan? harapan dan rencana? Harapan yang paling dekat, rencana sih paling dekat ya lulus kerja, terus mendalami hobi-hobi yang mungkin kemungkinan bisa didalami. Terus itu aja sih yang dalam waktu dekat ini ya, maksudnya yang masih bisa terlihat, bisa kemungkinan akan digapai. Kalau hobi berarti jatuhnya fotografi sama renang bukan? Fotografi ya, fotografi mungkin yang kayak mungkin bisa menghasilkan fotografi yang ada ini. I see. Semoga lancar semuanya. Iya, semoga saja keinginan kita berdua tercapai. Dan keinginan Lulu, tapi Lulu terlalu baik sih keinginannya. Lulu selalu pengen berguna buat orang lain. Iya, tapi maksudnya aku juga belum tahu spesifik apa gitu loh. Jadi aku malah ngelihat aku tuh berguna di mana sih gitu loh. Jadi aku belum tahu mau spesifik. Kayak misalkan kamu gitu kan, fotografi. Kan untuk manfaat orang banyak ada gitu kan, untuk bantu, untuk bikin memori dan lain gitu. Aku belum tahu kayak apakah aku bisa bantu di sini, apakah aku bisa bantu di situ gitu loh. Ya tapi kamu kan tujuannya sih itu. Yang penting tujuannya sih, maksudnya toolsnya kan nanti pasti ketemu di jalan ya. Kalau aku kan lebih ke wandering around ya, maksudnya kemana angin membawa aja. Kemungkinan ya kemana angin membawa pasti ya dikasih yang terbaik lah mungkin. Ya pasti sesuai usahanya lah sih. Cuma kita ngikut aja di mana yang dikasih. Kalau kamu kan lebih ke udah punya targetnya, cuma mungkin masih bingung untuk sekarang mau mencapainya lewat apa. Semoga kedepannya kita bisa stay on contact sebagai teman. Tenang. Aman. Lucu banget sih Dava. Aku selalu pengen tahu dah. Kenapa tuh? Kau nanya boleh nggak sih? Boleh. Kan kalian kembar ya? Pertanyaan yang cukup aneh sih. Apa tuh? Kamu bisa tahu itu Lala dari apa? Maksudnya kalau misalnya kamu dikasih kayak tulisan gitu yang ditulis sama Lala, kamu bakal tahu nggak itu yang nulis Lala? Kira-kira sebatas apa yang kira-kira kamu bakal tahu kalau itu Lala? Aku nanya ini karena mikir kalau misalnya nggak tahu sih kenapa aku mikir kayak gini. Salah satu dari kalian diculik sama alien. Terus salah satu kalian dibikin imposternya gitu kan. Kira-kira kalian bakal tahu nggak sih kalau itu bukan kembaran kalian? Bisa jadi sih, bisa jadi banget karena kayak kita keseharian tahu, lebih ke mungkin bisa jadi perilakunya itu sendiri aku bakal langsung tahu gitu. Kalau tulisan bisa jadi karena emang juga udah sering lihat tulisan Lala gitu dan emang sering nyuruh dia nulis juga kan karena tulisannya lebih bagus daripada aku gitu kan. Itu sih kayak mungkin dari hal kecil juga udah bisa kelihatan kemungkinan. Tapi kalian pernah nggak sih berbagi memori? Pernah nggak sih? Maksudnya berbagi memori lebih kemana nih? Jadi kalian kadang nggak tahu itu memori siapa? Ada nggak? Enggak. Yang aku tahu ada yang kayak gitu juga. Maksudnya mereka bingung juga itu memori siapa karena di dua-duanya di kepalanya ada. Dan kalau kita kayak memorinya malah pernah kayak salah gitu, kayak aku ingetnya A gitu, Lala ingetnya B, tapi masih kayak lokasi tempat sama gitu loh. Oh iya. Oke. Itu sih. Kembar, kau selalu menarik karena
kayaknya kalian punya hubungan-hubungan yang tidak bisa dijelaskan dengan sains. Betul, punya kayak literally punya dunia sendiri sih kalau Iya. kembar itu. Seru. Selalu menyenangkan mengetahui cerita-cerita anak kembar. Ada yang kamu mau tahu lagi? Kayak yang aku nggak ini. Kamu tuh sebenarnya tadinya kan kamu di kampus di Aachen tapi beda kampus kan sama Iya. Lala. Iya. Tapi di kota yang sama kan di Aachen Iya, juga. benar. Di mana sih tadinya tuh? Yang Aku tadi di RWTH, terus aku pindah ke FA kan. sama kamu yang kerja sekarang ya RWTH? Iya benar. Ya kan? Terus kamu pindah ke yang FA kan. ya, applied science itu. Betul. Ya. Terus berarti kamu masuknya telat. Iya, Tapi aku kenapa? Tapi lulusnya bareng apa enggak? Enggak, aku lulus 2020. Oh, oke. Tapi gini sih, kan jatuhnya kalau misalkan di Indo kan sebenarnya 4 tahun kan. Nah, kalau di Jerman itu karena tapi tergantung jurusan sih. Jurusan kita tuh emang yang 3 tahun. Jadi kayak pas gitu loh sebenarnya. Kalau misalnya aku nggak kayak misalnya Lala kan pas tuh 2019. Kayak ini Stuttgart-nya tuh yang SMA kelas 13-nya 3 tahunnya dia kuliah gitu. Jadi sama-sama 4 tahun sih itu jatuhnya gitu lulusnya bareng. Aku telat setahun gitu deh. Iya. Tapi kamu kerjanya di kampus kamu yang pertama. Iya benar, di RTH. Menarik sekali. Wow. Perjalanan hidup. Ya, kamu juga keren. Perjalanan kita juga lumayan unik loh sebenarnya kan. Aku unik kalau menarik. Kalau kamu worth untuk diceritakan ke orang lain, kalau aku lebih buat materi mungkin. Buat materi. Oke, terus sangat-sangat amazed banget nih kamu lumayan ini ya research gitu atau gimana? Enggak sebenarnya kalau aku ya, kalau misalnya diajak ngobrol orang yang janjian gini, iya. Aku lebih suka cari tahu tentang orangnya karena kayaknya kalau kata orang tua aku ya, maksudnya kayak gitu bikin mereka merasa dihargai gitu loh. Berarti aku harus belajar nih. Dan mungkin bisa membuka ke hal-hal lain yang setidaknya gitu. Dan kalau aku sendiri, kalau ngobrol sama orang, aku nggak suka dicari tahu. Sebenarnya akunya nggak suka dicari tahu. Maksudnya biarin aja mereka tahu pas kita ngobrol. Tapi aku sih akunya pengen tahu tentang mereka lebih dulu. Jadi kayak punya hal-hal yang bisa aku ketahui setidaknya sebagai referensi lah. Karena kan aku hitungannya entah kenapa ya, maksudnya karena aku nggak terlalu blessed with social skill kan, jadi itu kayak modal yang lumayan gitu loh kalau misalnya ngobrol sama orang, karena aku tuh nggak bisa menjaga flow yang kayak kalau Nunik gitu kan salah satunya teman yang kita kenal ya, cukup ya. Nunik tuh kayak nggak tahu apa-apa tentang orangnya juga bisa nyari tahu sendiri kan gitu. Kalau aku orangnya nggak bisa gitu. Jadi aku mencari tahu, dan aku emang sebenarnya Jerman menarik juga sih karena aku kebetulan suka mobil-mobilan ya. Dan anak kontrakanku yang dulu di Malang itu lagi nyiapin buat S2 di Jerman sekarang. Jadi ya sedikit banyak mengetahui. Kalau ada yang bisa aku bantu, boleh kasih tahu aja, kontak-kontak aja. Oh, temanku, nggak usah dibantuin. Bebas, kamu juga kalau misalnya ada mau tahu info atau apa, it's okay. Iya, kalau temanku nggak apa-apa, nggak usah. Dia mandiri kok dia. Oh, oke. Ya ampun. Di sana berarti sama Alif, Alif. Fikri waktu itu sempat kesana juga ya. Betul. Fikri. Kalau kamu tahu Irfan Mishar, anak reguler? Aku tahu karena dia teman Nunik. Oh, ya benar. Ya, aku tahu itu dari Irfan. Ya beberapa ada sih, kayak anak Semansa juga ada sih. Yang di sana juga, cuma kayaknya bukan di kota kamu. Oke, terima kasih banyak Dava atas waktunya, atas sharingnya. Intinya kita unik kok ceritanya, sangat unik. Aneh sih, lebih ke aneh. Enggak, aku maunya bilangnya unik. Maksa gitu anaknya, kita unik gitu. Oke, terima kasih banyak. Stay safe sama healthy di sana. Ya, dulu juga
Semoga Amin, makasih. di sono. Lala juga sampaikan salamku ke Lala. Siap, mohon maaf lahir batin dari aku sama Lala. Walaupun udah mau lebaran lagi, mohon maaf lahir batin juga sama Lala, sampaikan. Oh iya Lala, dia di samping ya. Kalian tuh berarti flat tape, kenapa mulai lagi ya? Gak apa-apa. Flat kenapa? 2 kamar. Iya, Living cost di sono tinggi nggak sih? tergantung kotanya. Kalau kota aku, karena kota pelajar juga jatuhnya sebenarnya, jadi murah Oh, sih. jadi kayak Jogja sama Jakarta gitu ya. Semacam itu kayak, ya benar kayak berarti kayak aku ya akan sama Berlin, Alif, kota Alif, ibu kota. Betul banget. Iya. Sip, terima kasih. Aku pamit. Assalamualaikum. Salam.